Halo guys, selamat datang di channel Kevin Mic. Kembali lagi sama gua Kevin di sini. Di depan kita sudah ada figure McFarlane dari Superman movie terbaru versi James Gunn. Langsung aja kita bahas dari packagingnya. Tampak depan tampak Deluxe Theatrical Edition, which is versi deluxe dari DCEU. Kiri, kanan, atas, bawah, dan belakang ilustrasi vektor dari Superman. Langsung saja kita buka, dan inilah yang kita dapatkan di sini. Kita akan bahas dari aksesorisnya terlebih dahulu. Satu buah data file card, as always, tampak depan seperti ini, dan belakangnya seperti ini. Satu buah stand, Crypto anjing kecil kepunyaan Kal-El. Secara detail ya, cukup mirip sih, scalpnya lumayan crisp. Meski gua rasa mestinya bisa lebih baik lagi. Berikut detail-detailnya, ekornya, dan bagian perutnya kurang lebih begini. Sayangnya nggak ada artikulasi, padahal cukup dikasih 5-point articulation aja, yaitu di leher, kemudian di keempat kakinya juga sudah oke. Penjo pada matanya kartuni, tidak real. Untuk moncongnya ya oke lah. Kalung emasnya nice. Dan tentunya sentuhan cape berbahan dasar kain ini merupakan poin plus. Insignianya di sini disablon, jadi untuk jangka panjang hati-hati ya. Satu pasang extra hands, chopping sebagai flight hands atau tangan mode terbangnya subs. Detail sculptnya cukup bagus, 3 buah faceplate, jadi sekarang McFarlane sudah mulai bermain dengan part macam ini ya. Ekspresinya beda-beda tipis, tapi yang ini dan versi Hit Visionnya cuma berbeda di warna mata saja. Kayaknya lebih cocok kalau Hit version ini memiliki ekspresi yang marah. Sedangkan ini dan ini, bedanya kayak cuma di ngernyitnya doang ya. Dan berikut tampak belakangnya, jadi kurang lebih terbayang ya gimana cara memasangnya nanti. Dan ini dia Superman versi David Corenswet. Kita bahas dari head sculptnya dulu. Secara sculpt sih cukup terlihat kemiripan dengan aktornya. Cuma seperti biasa, untuk wajah McFarlane itu agak lack of coloring. Wajahnya terlalu flat secara paint job. Padahal dari base moldnya ini sudah bagus. Untuk rambutnya terbilang oke lah, baik dari samping maupun belakang. Nah, cuma gua kurang suka sistem faceplate diterapkan di sini karena ada sambungan yang terlihat jelas. Semestinya sih wujudnya head sculpt aja agar lebih maksimal. Cuma mungkin ini salah satu cara Uncle Todd memangkas biaya produksi. Masuk ke bagian badan, dari proporsi bagus dan detail suitsnya sudah mirip dengan versi movie-nya. Baik dari outline-outline pada padding outfitnya, seperti di bahu, lengan, torso, punggung, dan juga kakinya. Tekstur yang diaplikasikan juga cakep, cuma kalau dilihat secara warna, jujur birunya ketuaan. Since bisa dilihat di movie-nya, jauh lebih cerah. Insignia S di dadanya juga oke, belt kuning dan celana dalam merah di luarnya juga oke. Terdapat tekstur yang sama seperti part di baju birunya. Untuk bootsnya merah simple polos. Dan terakhir, wired cape berbahan kain dengan insignia yang tersablon sama seperti Crypto. Cuman ya gue udah mulai copot. Nah, tangan yang terpasang di sini, satu mengepal dan satu seperti hendak menggenggam. Kenapa sih Uncle Todd penyakit Hasbro nular ya? Mestinya masing-masing mendapat pasangannya. Adegan flight mode di trailernya aja, kedua tangannya mengepal. Ampun Uncle. Bagusnya, pada figur ini, McFarlane mampu menyembunyikan join pada bagian pergelangan tangannya. Concern gua pada figur ini ada pada kualitasnya. Seperti yang kalian lihat di sini, kayak kurang rapi loh. Dan juga terasa lebih ringkih. Jadi kalian harus hati-hati ketika memainkan artikulasi dari figur ini karena bisa terdapat stretch mark pada bagian belakang ini. Jadi kalau udah mentok, jangan dipaksa karena ini akan semakin pucat dan bisa sobek. Dan terdapat ekses potongan yang sangat terlihat kurang rapi. But overall, figur ini sudah cukup mirip dengan versi movie-nya. Masuk ke sesi artikulasi. Kepala bisa 360 derajat, menunduk, menengadah, iya. Sender kiri kanan dikit, tangan terangkat sejauh ini, bisa 360 derajat, ada butterfly joint, swivel pada bicep, siku ditekuk sejauh ini karena double joint, pergelangan tangan bisa 360 derajat, ada hinge, swivel pada torso atas, swivel pada pinggang, crunch, iya, bye-bye. Ke belakang, mending sih. Miring kanan, miring kiri, kaki ke depan sejauh ini, ke belakang segini, kaki ditekuk sejauh ini karena double joint, tapi jangan dipaksa, langsung muncul stress point pada plastiknya. Ada telapak kaki ke depan sejauh ini, ke belakang segini, swivel, pivot, ujung kaki ditekuk sejauh ini, and split. Ya, normalnya McFarlane lah ya.
Nice! Tampak depan dari figur ini seperti ini, kanan, kiri, belakang, tampak atas, dan bawah. Tinggi dari figur ini berada di 18,5 cm, sedangkan untuk Crypto berada di 5,3 cm. Dan berikut perbandingannya dengan Battleflag dan juga Superman Classic. Dan saatnya berpulseria. Bisa seperti ini, atau seperti ini, dan tentunya seperti ini. Masuk ke sesi penilaian. Detail, gua bisa kasih 4,5 karena untuk level McFarlane figur ini sebenarnya oke. Namun entah kenapa figur ini terasa lebih ringkih dan kurang rapi dibandingkan biasanya. Paint job, ya basic sih untuk McFarlane. Apalagi memang nggak banyak warna untuk kostumnya. Namun tone warnanya kurang tepat. So, 4,5. Aksesoris secara jumlah banyak, tapi secara wujud yang ditawarkan kurang memuaskan. Karenanya gue kasih 4. Artikulasi kepalanya nggak bisa maksimal, dan torsonya cukup parah. Skornya 3,5. Price, gue PO di harga Rp435.000, harga wajar banget untuk figur deluxe-nya McFarlane. Gue kasih skor 5. Total skornya adalah 4,3. Untuk figur deluxe, ini termasuk skor yang rendah. Aksesoris tangan tidak lengkap pasangannya, nggak dapat flight stand juga, artikulasi, ya kok begitu? Duh, sayang banget ya rasanya. Ya, tapi figur ini cukup oke untuk kalian takis. Kalau mau yang sedikit lebih murah, kalian bisa beli versi standarnya, yang mana tidak mendapatkan faceplate maupun Crypto. Nah, saat ini ada beberapa pilihan untuk figur dengan skala yang kurang lebih mirip, yaitu Fonjoy, atau yang lebih kecil sedikit, yaitu SH Figuarts. So, buat kalian yang mau takis, bisa jadikan harga yang gue dapat sebagai benchmark. Oke, sekian dulu video unboxing gue kali ini. Semoga memberikan info yang jelas dan tentunya menghibur. Boleh bantu dengan like, comment, share, ataupun subscribe supaya kalian update terus dengan isi channel ini. Thank you for watching. See you on the next video. God bless you all. Bye!